tidak selayaknya kita di sini. Izinkan saya menuduh IPB yang paling bertanggung jawab atas seluruh peristiwa ini, sehingga banyak sekali plesetan yang diberikan kepada IPB. Yang terakhir, punten, karena ini disudah institut fleksibel banget. Gerakan fleksibel dan institut fleksibel banget. Pada waktu saya terjun di media massa, media di pers, Institut Pers Bogor. Waktu saya pernah diterbangkan Institut Perbankan Bogor. Karena alumni dari IPB tersebar di mana-mana. Kemudian pembenarannya adalah biarlah IPB ada di mana-mana, tetapi tidak berbuat apa-apa. Untuk pertanian, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, ada rasa yang setelah saya mendapatkan penugasan dari Bapak Presiden, mendapatkan satu kehormatan sebagai pembantu beliau, dan saya juga ingin memulai dengan pernyataan tidak ada visi menteri baru, menteri lama mempunyai visi tidak. Yang ada hanya satu, visi presiden, dan kami sebagai pembantunya melaksanakan, mengimplementasikan atas visi dan garis yang diberikan oleh Bapak Presiden. Yang kaitannya nanti sekali lagi bagaimana merasakan rasanya menghadapi kenyataan keseharian yang tidak seharusnya kita hadapi, tapi terpaksa harus kami hadapi. Dari sisi pangan, pada saat beliau memberikan perintah, ada 3 hal yang harus saya jalankan, yaitu yang pertama adalah pangan. Pangan ada 3 aspek yang menjadi perhatian dan harus diperhatikan dan harus dijaga, adalah ketersediaan stok pangan. Kedua, keterjangkauan harga. Artinya dengan harga yang terus naik dan tidak pernah turun lagi, turunkan tuh harga. Dan yang ketiga adalah serap seluruh produksi dalam negeri. Besaran yang kedua, kalau tadi mengenai pangan, yang kedua adalah neraca perdagangan harus dijaga. Yang ketiga, pasar rakyat. Dari 3 hal besar yang menjadi perintah Bapak Presiden, muaranya adalah kesejahteraan rakyat, yang nanti kami akan sampaikan bagaimana korelasi pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah dan bagaimana mengenai petani dan Gini ratio yang ada di sini. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama karena menjaga keseimbangan antara harga yang harus bisa membuat petani hidup layak, tidak petani kaya. Tetapi di sisi lain kita harus menjaga daya beli masyarakat, yang dengan demikian maka kita juga menjaga inflasi. Karena inflasi yang tinggi menyebabkan kemiskinan dari masyarakat, mengurangi daya beli. Demikian juga dengan neraca perdagangan antara ekspor dan impor, yang juga muaranya adalah bagaimana kita meningkatkan perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kita. Karena ini adalah sekolah bisnis, maka saya juga harus menyampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, pasar rakyat, karena pemerintah harus hadir di daerah-daerah yang memerlukan itu, dan bukan pasar besar yang daya belinya kuat. Kalau itu biarlah serahkan kepada swasta atau public private partnership. Pemerintah harus hadir di pasar-pasar pinggiran, pasar becek yang harus ditingkatkan. Karena ini menggunakan APBN.
dan uang rakyat dipakai. Saya mulai yang kecil aja dulu sederhana ya, karena singkat itu mengenai pasar itu. Pasar itu yang dulu waktu yang lalu dilakukan renovasi, perbaikan. Kalau 50% terbentuk menjadi ada wujudnya saja, sudah alhamdulillah. Karena bagaimana pasar dicek, bagaimana ganti keramik KW 4, tetapi kemudian diklaim KW 1, itu hanya Tuhan yang tahu. Karena saya takut dibohongi, itu istilah. Dan raib itu uang. Saya waktu itu menyampaikan, karena beliau menyatakan, Bapak Presiden, coba lihat pasar BSD sebagai mantan ketua umum RAI, tentu saya tahu. Tetapi saya sekali lagi mau melihat, karena sejak dibangun, apa hasilnya seperti sekarang, dan nampak sekali bahwa itu masih bersih. Jadi, dan ventilasinya baik, cross ventilasinya cukup, dan sebagainya. Itu dijadikan benchmark. Sekarang saya membuat 3 tipe pasar, tipe A, tipe B, tipe C. Tipe C kira-kira untuk 200 pedagang. Saya membuat sampai detail engineering desainnya, sampai speknya, yang volumenya yang boleh berbeda hanya harga satuan. Tetapi kalau ada ukuran, kalau size-nya berbeda sedikit, tentu akan berpengaruh dan itu sangat otomatis, sangat terlihat. Di luar itu, saya meminta menyiapkan SOP-nya pengelolaan pasar. Karena banyak pasar dibangun, umurnya 1 tahun. Kemudian dia sudah kembali seperti dahulu kala, becek dan tidak sehat. Kita lakukan itu, dan saya sekarang menyampaikan kepada bupati, wali kota yang meminta mengatur proposal. Ini nanti saya serahkan lengkap gambarnya, harus seperti ini. Yang diizinkan tampaknya interiornya, untuk kearifan lokalnya kita siapkan. Dan SOP-nya seperti ini. Anda mau silakan, tidak mau saya geser. Karena itu nanti saya mau jadikan objek pemeriksaan BPK, karena ada uang negara masuk sini. Kenapa pasalnya tidak beres? Retribusi pasar diambil, maka tidak diperuntukkan untuk mengelola pasar, tapi diperuntukkan sebagai pertanggungjawaban sebagai sukses pada waktu pilkada yang lalu. Itulah kira-kira yang terjadi. Saya kebetulan menjadi ketua Bapilu, jadi saya tahu persis. Dan saya pada waktu mencalonkan, saya bilang, saya ancam jangan pernah main-main di situ. Jangan pernah main di situ, karena kalau panggilannya mau menjadi kepala daerah tetapi untuk korupsi, silakan di tempat lain. Kami tidak mencoba melakukan perubahan. Nah, kembali saya kepada Bapak Wakil Rektor, saya mau konsisten dengan statement saya di awal adalah, pernahkah IPB melahirkan, memikirkan, dan melahirkan pengusaha besar di dalam bidang pangan? Pernahkah ada pemikiran IPB dan mendesak kepada kami pemerintah agar industri pangan ini skala korporasi dan bukan petani-petani kecil? Tanpa kita harus turun menyatakan mengundang pengusaha besar yang menggeser para petani kecil itu. Dan saya lakukan implementasi, saya coba lakukan dengan beberapa pilot project dengan Bapak Menteri Pertanian dan Menteri UKM. Coba kita lihat, kooperasi yang paling baik adalah di Eropa, di Swiss, yang landasan negaranya bukan Pancasila. Di Swiss, dia kooperasi susunya begitu baik. Terjadi konglomerasi di sana yang terdiri dari kooperasi. Rice estate terjadi.
Kalau ditanya sekarang, apa bisnis ke depan? Future bisnis adalah pangan. Karena demand yang tidak pernah berhenti, supply yang masih jauh dari cukup. Tetapi di sisi lain, saya juga bisa memahami generasi muda anak muda sampai di pedesaan sekalipun tidak mau terjun di pertanian yang kotor, becek, dan tidak ada jaminan bahwa dia bisa hidup layak dari hasil pertanian ini. Di mana persoalan? Bertani, dia kekurangan modal, maka dia habis oleh tengkulak yang menginjol semua itu. Kemudian ditekanlah pada harga, pada waktu panen, harga jatuh, maka tidak berjaya. Untuk menembus biaya awal saja, itu sudah tidak mampu lagi. Apa yang terjadi? Maka subsidi pupuk diselewengkan dan dia sudah tidak mau melakukan kegiatan pertanian, tetapi perdagangan pupuk dan beli. Salahkah itu? Tidak, karena ini berbicara dia subsidi. Ibu, bapak, dan saudara, dengan hal tadi itu yang saya kemudian lakukan, saya datang ke kantor Kementerian Pertanian. Kami duduk, saya membawa eselon 1 yang juga sebagian adalah alumni IPB. Kami duduk, kita berbicara, menyatukan dulu langkah-langkah ke depan, bukan visi misi, karena visinya satu dari bawah Presiden, kita semua membantu. Nah, saya sampaikan bahwa saya memberikan komitmen kita serap seluruh hasil pertanian. Tidak ada izin impor yang saya akan jualkan selama mereka tidak menyerap hasil pertanian. Berapapun hasil, wajib diserap. Siapa yang menyerap? Instrumen apa yang dilakukan? Saya bilang, Bulog. Ada catatan kecil, yang besar artinya adalah Bulog ini sudah keburu rusak. Bulog pada zaman dulu, zaman Orde Baru, jaringannya begitu kuat, tetapi memang di akhir Orde Baru dijadikan sumber dari pembiayaan untuk yang lain-lainnya. Itu dalam bahasa sopan untuk mengganti kata korupsi. Nah, tetapi jaringannya itu kuat. Kemudian reformasi rusak semua dan tidak dipercaya, apalagi dengan permintaan Kamdesu yang begini ini, yang harus merubah Bulog tidak bisa menjadi penyangga, tapi dia harus juga menjadi profit motif. Saya sampaikan, kita ambil, kita akan impor kalau terjadi kekurangan. Tapi yakinlah Pak Menteri, saya sampaikan, kalau kita memberikan statement itu dan kita bersama-sama turun terus, nggak ada yang mengimpor. Mekanisme pasar akan terbentuk. Jadi saya bilang, kita jangan larang impor, tapi kita dorong pertanian, kita serap. Untuk itu kita berikan harga acuan. Harga beras di bawah 7.300 atau gabah kering di bawah 3.700, maka Bulog harus membeli dengan harga itu. Tapi kalau ada ceiling price, harga lewat dari situ, maka kita akan turun dengan operasi pasar, yang operasi pasar ini satu terminologi yang saya tidak suka, karena caranya juga kurang. Nah, menurut saya operasi pasar ini ada pasar,
maka ada truk di depan situ, itu sama dengan PKL, pedagang kaki lima. Dia harus masuk di dalam pasar. Dia harus grojokin itu semuanya di dalam pasar. Untuk itu maka Bulog harus punya kios di dalam pasar. Dengan dolok-doloknya kalau zaman dulu. Atau dia punya instrumen. Membentuk jaringan itu sangat sulit. Ibu bapak seperti diketahui di dalam bisnis, membuat industri, membuat pabrik itu kalkulatif. 1 triliun, 2 triliun itu kita bisa lihat ada. Tetapi membentuk jaringan distribusi itu priceless. Sulit kita menentukan harga berapa. Dan itulah yang paling mahal. Nah, kalau ini sudah terbentuk jaringan ini, maka secara relatif ini terdekat. Yang pasti dulu, secara psikologis rakyat petani terjamin bahwa kalau saya tanam, saya bertani, sudah ada off-takernya, sudah ada standby buyersnya dengan harga yang kita anggap harga itu. Harga dari mana? Kami bersama dengan Menteri Pertanian untuk menghitung harga pokok dan sebagainya, muncul apa itu. Bisakah dia untuk kaya dengan skala di mana rata-rata petani berdasarkan data yang ada hanya setengah hektar? Bagaimana dia bisa menyekolahkan anaknya sampai ke IPB? Nah, itu dengan skala yang seperti itu tidak bisa. Nah, apakah itu selesai dengan cara itu? Tidak selesai. Karena 1 atau 2, 3 kali siklus musim tanam yang akan terjadi masih tidak tergantung kepada tengkulak. Jadi pinjam uang dengan bunga yang tinggi. Apakah tengkulak menjadi musuh rakyat? Menjadi musuh bersama? Tidak. Karena tengkulak hadir, rentenir itu hadir, membantu para petani dikala bank tidak bisa datang. Kalau tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak yang tidak ada solusi. Untuk itu maka kita harus turun. Negara harus hadir dengan memberikan fasilitas kredit. Dulu ada KUT, tetapi sampai sekarang ada kredit macet. Kredit usaha tani itu hampir mencapai 8 triliun yang belum di-write off. Oleh siapa? Oleh oknum politik atas nama petani kredit fiktif. Tetapi ini menjadi harus hapus. Tidak ada lagi kredit usaha tani. Saya sampaikan, saya mengusulkan pada dalam rakor ekonomi. KUR ini hanya terfokus kepada perdagangan dan terjadi migrasi dari KTA kredit tanpa agunan menjadi KUR. Kita bagi kategori KUR untuk pertanian, KUR peternakan, KUR perdagangan, sehingga ada target-target sesuai dengan sektor. Ini terjadi dalam proses. Kalau ini maka akan turun. Tetapi resistensi perbankan untuk mengukur kepada petani dan peternak masih tetap tinggi. Karena biaya memberikan kredit 10 juta dengan kredit 10 miliar, 10 juta rupiah, memberi kredit 10 juta rupiah, dan memberi kredit, memproses kredit 10 juta dolar, biayanya tidak sama. Jadi memang harus ada penugasan kepada perbankan. Dan ini dilakukan dalam proses dilakukan oleh pemerintah untuk segera dilaksanakan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, dari semua ini, maka hal yang utama yang kami akan capai adalah kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi yang nanti kita masuk di dalam kemandirian pangan sebagai salah satu bagian dari itu.
Saudara sekalian, ya, kemudian dengan kemandirian pangan kita, kalau ini bisa kita lakukan, maka tingkat spending biaya yang dikeluarkan untuk pangan itu 10%. Berapa besar sih urgensi kedaulatan pangan? Di pedesaan, kerentanan akibat gejolak pasar pangan lebih besar dibandingkan dengan perkotaan. Pengeluaran pangan di pedesaan sebesar 55,63%, lebih tinggi dengan di perkotaan yang mencapai 42,55%. Inilah data yang ada. Dan ibu bapak dan saudara sekalian, nampak sekali korelasi dari berbagai parameter yang digunakan. Tingkat kepuasan petani kepada pemerintah, di bawah pimpinan Bapak Presiden rata-rata di atas 72%. Dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah atas perintah dari belum mencapai titik yang ideal, ya. Itu baru urusan pertanian. Masuklah urusan peternakan karena beliau di dalam pangan itu beras, gula, dan kemudian ada tambahan lagi mengenai jagung untuk pakan ternak dan sebagainya. Ibu bapak mengenai sapi, agak habis akal kalau mau ditanya. Jadi dalam waktu yang 1-2 minggu saya datang ke pasar melihat, kemudian dibawa ke feedlotter, dan feedlotter itu menjadi kunjungan dari seluruh menteri yang baru menjadi menteri. Fotonya ada seluruh menteri perdagangan. Wah, saya bilang kalau gitu sebentar lagi ada foto saya bersama dengan direksi, gambar situ. Itu untuk meyakinkan seluruh pejabat daerah bahwa menteri merestuinya. Saya diajak lihat kandang yang sudah agak kosong. Pak Menteri, ini kita under capacity. Dibuatlah penjelasan secara utuh, feedlotter, import daging, import sapi, digemukkan, fattening, 4 bulan, kemudian dipotong, kirim ke FPH, bagaimana bagi hasilnya, biaya dan sebagainya, jual. Dari mana importnya? Australia. Kemudian dia bilang kuotanya kamu berapa? Saya tanya kenapa harga nggak turun-turun? Ya kami belinya sudah terlalu mahal. Terus Anda hanya ini pengembangannya, breedingnya apa? Nggak, oh nggak ada. Jadi sumbernya dari mana? Ya import saja. Ibu bapak dan saudara sekalian, sakit saya mendengar. Kenapa? Rakyat kecil yang ada di Jawa, yang ada di NTT, yang ada di NTB, yang ada di kampung-kampung itu dibiarkan beternak sapi dengan jangka panjang, return on investment yang panjang. Dia pengusaha yang merupakan kawan dan sahabat-sahabat saya itu cukup 4 bulan lewat potong saya dalam potong. Sebab saya tanya, lu mau nggak? Beri, oh mau. Kenapa? Nggak untung ya. Wajar, pengusaha, saya dulu pengusaha harus untung. Saya bilang, rugi nggak? Rugi. Nah, kalau dia bilang rugi, mari ganti itu kan. Panjang pengembaliannya, ya. Tetapi rugi tidak. Kalau itu apalagi kalau itu dikombin antara sapi bakalan fattening dan sapi indukan. Ada asosiasinya hukum, saya sampaikan. Saya akan keluarkan kebijakan. Saya akan bicara koordinasi dengan Menteri Pertanian.
karena saya harus menjaga populasi sapi. Populasi sapi makin lama makin turun. Sapi indukan menjadi langsung dipotong karena rakyat butuh uang untuk makan dia, untuk sekolahkan anaknya, untuk mantu dan sebagainya. Dia bilang, ada rasio. Wah, nggak bisa lah. Ya sudah, coba nanti kita lihat. Saya koordinasi lagi. Kemudian saya undang mereka. Terjadi tawar-menawar. Rasio. Satu akhirnya tercapai, satu indukan 5 sapi bakar. Protes mayoritas. Mereka bilang, wah kalau begini kami tutup. Saya bilang ya tutup aja. Saya bilang itu nggak adil. Rakyat dibuat jangka panjang, itu jangka pendek. Nah, saya bilang saya kasih insentif kalau itu kerjasama sama peternak. Yang saya kasih insentif bukan tapi peternak kasih insentif. Dan itu nampak pada waktu saya ke Lampung, dia berikan kepada peternak bagi hasil 50-50. Si peternak ini memelihara, kemudian biayanya diperhitungkan, hasilnya karena setiap tahun satu, anak pertama kasih peternak, anak kedua kasih kepada si pemilik. Rasio yang wajar, yang bisa membuat petani menyekolahkan anaknya sampai SMA, itu kategori kita anggap dia layak hidup. Satu istri, jangan banyak-banyak. Anak, jangan banyak-banyak juga. Satu keluarga, maka satu keluarga 10 sapi. Baru dia bisa menyekolahkan anaknya sampai SMA. Sehingga ada peternak yang dalam dialog menyatakan, Pak saya mau minta 150, minta 50 sapi, you mau kaya. Tetapi sikap itu saya senang. Ada petani yang berkeinginan untuk maju, tapi saya nggak punya uang. Itu saya cari. Saya segera minta perbankan, kur untuk turun, dan ada avalis. Kalau tidak avalis ada off taker, yaitu si pengusaha besar itu nanti perbankan. Untuk ini saya mau kasih tambahan. Tambahannya kepada peternak, tetapi juga dapat bagian. Karena kepedulian Anda kepada peternak. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, pemerintah harus hadir, dan disinilah garis yang diberikan oleh Bapak Presiden, keberpihakan kepada rakyat kecil untuk mendapat sejahtera, sehingga terjadi keseimbangan di dalam pertumbuhan dan tidak terjadi semakin jauh jurang ketimpangan yang menjadi rawan sosial. Di sini saya menghadapi tekanan, karena kemudian sisanya, dan itu baru dimulai dengan 40 yang mereka bersedia dengan rasio 1:5. Sisanya rame-rame membuat hanya 1%. Kalau tadi 20%, 1% rame-rame. Dirjen saya agak khawatir. Saya bilang gak usah takut. Kebijakan yang bisa berubah kebijakan hanya menteri. Anda tidak punya hak. Kasih tahu kepada mereka. Sampaikan. Wah, kalau gitu kami membawa peternak ke sini dan kami akan tutup. Saya kan sudah bilang suruh tutup aja. Saya temui lagi. Mereka bilang, Pak, dasar aturannya apa? Dasar aturannya? Ya, kebijakan yang saya keluarkan sudah merupakan aturan. Apa lagi yang mau keluar? Keluarkan Permendak. Enggak mau? Enggak usah. Saya nggak kasih izin impor di mana. Rasio ini kami bahas dengan Pak Mentan, dan Pak Mentan pasti setuju karena beliau berkeinginan yang sama, perintah yang sama, yaitu jaga peternak-peternak kecil. Kemudian saya undang KPPU, tolong yang besar ini, karena ini akan ada stabilisasi, jangan dijadikan objek menjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Tetapi yang itu, yang 1% ini tolong diperiksa, karena ini mengkartel secara negatif.